Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas base case learning yaitu di toko kelontong. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Nofriska Krisanya, SEMBA, selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Namun sebelum itu perkenalkan kami yang beranggotakan Farhan Saputra, Lisna Sintia, dan Mutiara Rahmakuntoro. Di sini kami mempresentasikan toko kelontong. Adapun profil perusahaan, yaitu pemiliknya ini adalah Rashid. Nah, toko kelontong ini tahun berdirinya itu pada tahun 2021 dan nama toko warung ini adalah Toko Madura. Berikutnya yaitu ada isu critical retail dalam mendesain toko. Nah, di sini sebenarnya tidak ada hal yang krusial terhadap desain toko maupun tata letak barang-barang di dalam toko, namun yang menjadi isu kritikal ini adalah posisi tokonya sendiri. Jadi ketika dikaitkan dengan di sini ada matriks freestanding location di mana toko Madura ini sebenarnya hampir mendekati pada band visual, low access dan parking. Kenapa? Karena ini ada toko Madura ini tidak bisa dikunjungi memakai mobil dan juga berada di gang-gang sempit. Jadi hanya dilalui oleh pengendara motor dan pejalan kaki. Namun karena suasana di sana adalah jalan hidup, jadi toko ini bisa beradaptasi dan bisa ramai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu jenis store layout. Di sini toko ini memilih store layoutnya itu grid floor, yaitu salah satu bentuk tradisional dari store layout yang mana penempatan merchandise dan point of sale-nya itu dalam baris-baris panjang di dalam toko. Nah, grid floor ini sering digunakan untuk toko grosir, big box, dan toko konvensional. Convenient. Contoh dan grid floor ini cocok untuk barang-barang seperti buku, mainan, bahan makanan, perangkat keras, dan perangkat rumah. Tolong di next. Nah, selanjutnya itu penggunaan signage di dalam store. Signage adalah jenis tampilan grafis yang dirancang untuk menampilkan informasi kepada audiens produk maupun layanan. Signage jenis ini biasanya digunakan di dalam toko yang menyediakan layanan atau produk tertentu. Pada toko ini tidak terdapat signage di dalam tokonya, namun pada bagian luar toko terdapat spanduk iklan rokok. Yang selanjutnya itu feature areas, yaitu area di dalam toko yang sengaja didesain semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Nah, feature areas dari toko ini yaitu etalase yang berada di depan toko, kulkas yang berada di kanan dan kiri yang saling berhadapan, lalu dinding bagian dalamnya itu disusun dengan makanan secara memanjang. Dan produk-produk seperti shampoo, makanan ringan, dan lain-lain itu digantung di bagian atas, depan, dan dalamnya. Selanjutnya itu space management store, yaitu proses pengelolaan ruang lantai secara memadai untuk memfasilitasi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Karena ruang penyimpanan adalah sumber daya yang terbatas, maka perlu digunakan dengan bijak. Pada toko ini, dikarenakan ukuran toko yang tidak besar, bahkan cenderung kecil, penataan ruangnya pun dapat dikatakan baik, karena toko kelontong ini isinya cukup padat, namun di bagian dalam tidak terlihat sesak oleh barang. Sang pemilik tetap dengan leluasa melayani pembeli dan stok barang disimpan di bagian samping toko. Namun dikarenakan ukuran toko yang tidak besar, maka pembeli tidak bisa berbelanja ke dalamnya. Pembeli hanya bisa berbelanja di bagian depan toko saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada visual merchandising, presentation technique, dan store atmosphere. Yang pertama itu ada visual merchandising, dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang pelanggan amati, baik eksterior maupun interior, yang menciptakan citra positif dari bisnis dan hasil dalam perhatian, interest, dan reaksi pada bagian dari pelanggan. Nah,
Warung Madura yang terletak di daerah Cipinang, Jakarta Timur ini yang memulai beroperasi pada tahun 2021 ini memiliki visual merchandising, yaitu perlengkapan eksterior dan pajangan interior. Yang pertama dari perlengkapan eksterior dulu. Perlengkapan eksterior seperti tenda, spanduk, dan lain sebagainya memberikan kesan pertama pada pelanggan tentang toko. Pada toko ini terdapat memiliki spanduk ikan rokok ya di sampingnya, itu agar menarik perhatian konsumen. Terus yang kedua ada pajangan interior. Pajangan interior adalah pajangan yang disusun di dalam toko yang dapat mencakup produk dan dekorasi. Pada toko ini, produk dari pajangan dengan adanya rak dan etalase untuk produk makanan, serta kulkas untuk produk minuman, serta produk saset berada di atas dengan cara digantung. Next. Yang kedua adalah Mercedes Presentation Technique, adalah keseluruhan pengaturan dan penataan produk Mercedes dengan selalu berusaha memaksimalkan daya tarik visual dari produk atau Mercedes tersebut. Jika kita lihat Mercedes Presentation Technique yang digunakan yaitu tonase Mercedes. Seperti namanya, teknik ini menampilkan sejumlah sebagian besar barang dagangan yang ditampilkan secara bersama-sama. Mercedes tonase ini digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat citra harga toko. Pengecer berharap pelanggan akan memperhatikan barang dagangan dan tertarik padanya. Jika kita lihat pada toko Madura ini, produk yang ditampilkan secara bersama-sama seperti beras yang ada di etalase, lalu di atas ini juga ada produk sasetan yang digantung ya. Lalu lalu ada minuman juga yang ditaruh di kulkas, lalu sembako seperti minyak, mie, dan gula ada di rak belakang, dan barang-barang tersebut ditampilkan secara bersama-sama sesuai dengan namanya itu tonase merchandise. Next. Yang terakhir ada store atmosfer, yang merupakan suasana atau lingkungan toko yang bisa menstimulasi panca indera konsumen dan mempengaruhi persepsi serta emosional konsumen terhadap toko. Nah, store atmosfer ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah eksterior, itu bagian depan toko. Nah, tampilan depan toko Madura ini cukup tertata rapi dengan adanya etalase dan kulkas. Pada etalase barang-barang juga tersusun dengan rapi. Yang kedua itu ada general interior, yaitu bagian dalam tokonya, yaitu suasana dan aroma dapat mempengaruhi perasaan konsumen. Perlengkapan toko dapat direncanakan berdasarkan kegunaan dan estetiknya. Meja, rak, pintu merupakan bagian dari dekorasi interior. Nah, pada toko ini jika dilihat di dalam toko tersebut cukup terang, adanya lampu di dalamnya, dan pada dalam toko juga terdapat rak produk yang berwarna biru sehingga terkesan cerah. Dari segi penempatan toko terletak di gang yang ramai lalu lalang masyarakat di sana sehingga suasananya cukup ramai. Dari segi width of aisles atau lebar gang, toko Madura ini tidak terlalu luas, mungkin cukup 2 orang saja karena produk yang ada di dalamnya juga terbilang cukup banyak. Dari segi suhu udara, di sana juga cukup panas karena memang tokonya tidak terlalu besar dan berada di gang yang ramai. Jadi untuk suhu udara itu cukup panas kalau siang hari. Dari segi pelayanan toko juga cukup ramah dengan ibunya yang memberikan pelayanan dalam melakukan transaksi ya. Terus juga dari segi kebersihan juga toko tersebut juga dibilang cukup bersih baik di luar maupun di dalam tokonya. Yang ketiga ada store layout, itu pengelolaan dalam hal penentuan lokasi dan fasilitas toko. Pengelolaan toko juga harus memanfaatkan ruangan toko seefektif mungkin. Hal ini diperhatikan dalam rencana layout. Nah, dari segi store layout ini, dari segi alokasi lantai selling space atau ruangan penjualan tidak begitu luas karena langsung di pinggir gang. Jadi tempat untuk bertransaksi tidak terlalu luas. Dari pengaturan produk yaitu pengompokan produk berdasarkan penyimpanan seperti beras pada etalase, lalu produk saset yang digantung pada toko, dan juga minuman yang ada di kulkas. Dan yang terakhir ada interior display, yaitu yang digunakan ya pada toko ini menggunakan interior display yaitu rak dan case. Pada toko Madura ini menggunakan rak ya, yang seperti saya sudah bilang, menggunakan rak untuk menata produk-produknya dengan tujuan untuk memajang dan meletakkan barang dagangan secara rapi, seperti rak minuman, lalu ada rak sembako, minyak, gula, dan rak mie itu di dalam tokonya. Ya, next. Ya, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.